Di hari peresmian hotel termewah di kota ini, aku datang sebagai tamu biasa. Tapi saat aku masuk ke ballroom, ibu mertuaku mendorongku. "Kamu nggak pantas ada di sini," katanya, disaksikan semua orang. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik, selingkuhan suamiku. Mereka menertawakanku, tapi detik berikutnya MC menyebut namaku sebagai "Halo Bunda, selamat datang kembali di channel Raisya Bercerita. Semoga Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah ya." Sebelum kita mulai ceritanya, ayo Bunda-Bunda absen dulu di kolom komentar. Tulis ya, Bunda dari daerah mana aja nih yang sudah hadir hari ini? Dan buat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, sehat selalu, dan setiap harinya penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Namaku Nadine. Aku istri sah dari Dimas Arya Putra, anak lelaki satu-satunya dari keluarga terpandang yang mereka banggakan setinggi langit dan mereka rendahkan orang lain serendah tanah. Pernikahanku dengan Dimas berjalan hampir 5 tahun. Tapi kalau kau tanya, apakah aku bahagia? Jujur saja, tidak pernah benar-benar. Awalnya aku pikir menikah dengan Dimas akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Dia perhatian, lembut, dan terlihat sangat mencintaiku saat awal-awal. Tapi semua itu berubah. Perlahan, setelah aku resmi menjadi bagian dari keluarganya. "Kamu pikir kamu bisa cocok tinggal di keluarga kami?" Suara itu masih terngiang jelas. Suara Bu Ratna, ibu mertua sekaligus wanita pertama yang membuatku merasa sangat tidak diinginkan. Sejak hari pertama aku masuk ke rumah besar mereka, aku dianggap rendah. Katanya aku terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu tidak punya apa-apa. Padahal aku hanya berusaha menjadi diri sendiri. Aku ingat, saat itu aku hanya membawa 2 koper kecil dan 1 tas selempang ke rumah mertua. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku tidak suka pamer. Tapi yang mereka lihat hanya satu. Perempuan tanpa mobil pribadi, tanpa tas mahal, tanpa gelar mentereng. Aku bisa saja menjelaskan siapa aku sebenarnya. Tapi buat apa? Lebih baik mereka menilai aku dari nol, karena aku sedang membangun sesuatu yang belum siap mereka ketahui. Hari-hariku diisi dengan diam. Aku bangun pagi, ngurus rumah, masak, dan sesekali bantu urus toko kecil milik temanku di luar kota. Dimas mulai jarang di rumah. Katanya sibuk kerja, banyak proyek, banyak klien. Tapi aku bukan perempuan bodoh. Satu malam Dimas pulang dengan aroma parfum yang bukan milikku. Dan sejak malam itu, aku mulai memeriksa ponselnya saat dia tertidur. Nama Ayu muncul terlalu sering. Isi chatnya terlalu mesra untuk sekedar teman kerja. Aku menangis malam itu, bukan karena aku sakit hati ditipu. Aku menangis karena aku benar-benar sendirian. Aku tahu, kalau aku bilang ke ibu mertuaku, dia tidak akan percaya. Atau justru menyalahkanku. "Perempuan pintar itu harus tahu diri, jangan terlalu banyak protes," katanya suatu hari. Aku hanya diam, karena aku tahu waktuku akan datang. Satu hal yang tidak mereka tahu adalah, aku tidak sesederhana yang mereka pikir. Aku dibesarkan oleh seorang ayah angkat, Bapak Farid Gunawan. Seorang pria parubaya yang hidupnya penuh prinsip dan kerja keras. Beliau adalah pemilik puluhan properti dan hotel besar di luar pulau. Tapi tidak banyak yang tahu. Semua usahanya dikelola diam-diam, tanpa gemerlap media. Waktu beliau wafat, warisan itu dititipkan padaku. Bukan karena aku satu-satunya ahli waris, tapi karena beliau percaya aku akan menggunakannya untuk membuktikan nilai diri, bukan untuk pamer kekuasaan. Dan sejak itulah, aku mulai membangun proyek besar. Tanpa nama, tanpa suara, tanpa wajah, tapi bukan tanpa rencana. 2 tahun terakhir ini,
Aku bekerja sama dengan salah satu arsitek terbaik di Jakarta. Membangun sebuah hotel mewah yang lokasinya strategis, desainnya elegan, dan kualitasnya kelas dunia. Nama hotelnya Cendana. Tak ada satupun media yang tahu siapa pemiliknya. Semua dokumen atas nama perusahaan yang aku dirikan dari nol. Aku tidak menampilkan wajahku, tidak mencantumkan namaku. Aku hanya ingin saat hari itu tiba, semua orang yang pernah meremehkanku terdiam tanpa bisa berkata-kata. Aku tahu itu terkesan kejam, tapi bukan balas dendam yang kuinginkan. Aku hanya ingin mereka tahu, diamku bukan kelemahan, sederhanaku bukan kebodohan, dan kehormatanku tidak bisa diinjak oleh siapapun. Sore itu, sebuah undangan mewah tiba di rumah. Bukan atas namaku, tapi atas nama Dimas dan keluarganya. Isi undangan itu, acara grand opening Hotel Cendana, tamu VIP terpilih. Aku tersenyum membaca undangan itu, karena aku tahu malam itu akan jadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Tapi aku juga tidak tahu bahwa malam itu sebelum aku dikenal, aku akan dihina, aku akan didorong, aku akan dijatuhkan di depan banyak orang. Dan aku siap. Karena hanya orang yang pernah dijatuhkan, yang tahu rasanya berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Orang bilang, luka yang paling dalam adalah luka yang tidak berdarah. Aku belajar itu sejak aku menikah. Dimas, suamiku, masih tidur ketika aku bangun lebih pagi. Matanya tertutup, tapi ponselnya tak pernah benar-benar mati. Notifikasi masih masuk dari berbagai aplikasi yang bahkan tidak kutahu dia punya. Kupandangi wajahnya, lelaki yang dulu kukira akan menjagaku. Yang dulu rela antar jemput aku naik motor saat masih pacaran. Yang dulu bilang, aku gak butuh perempuan kaya, aku butuh perempuan yang bisa berdiri bersamaku. Tapi ternyata, setelah aku rela berdiri di sampingnya, dia justru berjalan ke arah yang berbeda. Pagi itu aku membuat sarapan. Sengaja ku buat lengkap, nasi goreng, telur mata sapi, dan potongan buah segar. Bukan karena aku ingin memanjakannya, tapi karena aku ingin tahu apakah dia masih melihatku. Dimas turun dari kamar dengan wajah dingin. Tanpa menatapku, dia hanya berkata, "Aku makan di luar aja, ada meeting sama klien." Klien. Satu kata yang sejak 6 bulan terakhir jadi alasan semua perubahan. Dulu dia suka makan sarapan buatanku. Sekarang dia lebih suka makan bersama klien yang entah siapa. Aku tidak bodoh. Sore itu, aku memutuskan untuk menguji sesuatu. Saat dia mandi, aku buka ponselnya. Tidak pakai password, seolah dia memang ingin aku tahu. Dan disitulah semuanya terbuka. Ada nama, Ayu, Bunga. Dan obrolan mereka seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Bukan pasangan yang sedang selingkuh, tapi pasangan yang sudah merasa bebas tanpa rasa bersalah. "Kapan kita bisa nginep bareng lagi? Hotel yang kemarin enak banget." "Kamu jauh lebih manja dari istrimu. Aku suka itu." "Jangan lupa bilang ke istrimu kamu lembur ya. Hehehe." Aku tidak menangis. Lucunya, aku justru tertawa kecil. Tertawa karena aku merasa bodoh. Selama ini, aku hanya ingin diterima. Tapi ternyata, aku hanya dimanfaatkan. Kupotret semua chat itu lalu kuhapus dari HP-nya. Bukan untuk mengancam, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa mulai hari itu, aku harus berhenti berharap. Malamnya, aku diam. Dimas pulang larut malam, wangi parfumnya berbeda. Aku tidak bertanya, dia pun tidak bicara. Di matanya, aku hanya pelengkap. Istri sah yang bisa ditinggal kapan saja, karena ia merasa sudah cukup hebat
untuk bermain api tanpa takut terbakar. Tapi aku tidak akan membalas dengan air mata. Aku punya cara lain. Cara yang tidak akan pernah dia duga. 2 hari kemudian, aku pergi ke lokasi proyek. Hotel Cendana. Gedung setinggi belasan lantai yang mulai rampung. Interior sedang disusun, lampu kristal digantung, dan staf mulai dilatih. "Apa kamu yakin tidak ingin muncul di publik, Bu Nadine?" tanya asistenku, Alia. Aku menggeleng. "Belum sekarang," jawabku. Aku ingin muncul saat waktunya tepat. Saat semua sudah selesai. Saat semua sudah melihatku sebagai orang yang mereka anggap tidak mungkin memiliki semua ini. Hotel ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah panggung terakhir. Tempat aku membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa dihina tanpa balasan. Malam itu, aku menerima pesan dari seseorang yang mengejutkan. Nomor asing, tanpa nama, tapi isinya singkat. Bu Ratna akan hadir di pembukaan Hotel Cendana. Dia bilang mau cari koneksi investor baru. Dan dia membawa Ayu. Tanganku mengepal. Jadi mereka akan datang. Mereka akan menginjakkan kaki ke tempat yang mereka anggap terlalu tinggi untukku. Bagus. Sangat bagus. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini takdir. Karena kadang, orang-orang sombong memang harus diundang agar mereka bisa belajar cara diam saat semua topeng terbuka. Aku duduk di depan kaca malam itu. Menatap bayanganku sendiri, bukan dengan mata lemah tapi dengan mata yang tahu bahwa luka ini tidak akan sia-sia. Aku pernah dianggap biasa, pernah direndahkan, pernah diinjak harga dirinya. Tapi aku akan naik ke atas panggung bukan untuk dibanggakan, tapi untuk berdiri sebagai aku yang sebenarnya. Dan aku tidak sabar menunggu hari itu datang. Tidak banyak yang tahu siapa aku sebenarnya. Yang mereka lihat hanya seorang istri biasa, tinggal di rumah suami, datang dari keluarga sederhana, dan jarang bicara banyak. Tapi di balik semua itu, aku menyimpan cerita yang tak pernah aku bagikan pada siapapun. Satu-satunya orang yang tahu seluruh lukaku adalah seseorang yang kini sudah tiada. Bapak Farid Gunawan. Ayah angkatku, orang yang menyelamatkanku dari jalan buntu hidupku belasan tahun lalu. Aku bertemu beliau saat masih kuliah. Saat itu, aku hanya mahasiswi biasa yang bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko alat tulis. Bapak Farid adalah pelanggan tetap yang sering mampir untuk membeli kertas atau isi printer. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, sampai suatu malam hujan deras, beliau jatuh pingsan di depan toko. Aku menolongnya, mengantar pulang, menemani semalaman. Sejak hari itu, beliau menganggapku seperti anaknya sendiri. Saat aku tahu siapa dia sebenarnya, pemilik jaringan properti besar di luar pulau, aku sempat menjauh, takut dicap sebagai penjilat. Tapi Bapak Farid justru berkata, "Orang baik itu bukan dilihat dari siapa yang datang saat kau kaya, tapi siapa yang datang sebelum kau punya apa-apa." Sejak itulah aku sering diminta menemaninya ke proyek, rapat, dan survei lokasi pembangunan. Dari beliau, aku belajar membaca peta, merancang bisnis, menghitung nilai pasar, dan yang terpenting, membaca karakter orang. Saat beliau wafat karena sakit, hanya ada 2 orang di sisinya. Aku dan pengacaranya. Seluruh properti, saham, dan warisan legal beliau dititipkan padaku, lengkap dengan wasiat yang sangat jelas. Jangan pakai namaku, jangan pamer kekayaanku. Bangun apa yang kau bisa dari tanganmu sendiri. Aku sempat menolak, tapi kemudian sadar, mungkin inilah alasanku hidup.
Dari uang tabungan yang tersisa dan sebagian kecil warisan, aku mulai menyusun bisnis kecil. Bermula dari apartemen sewa dan kos eksklusif, lalu merambah ke villa, lalu menyusun rencana hotel. Tapi semua dilakukan diam-diam. Bahkan saat aku menikah dengan Dimas, aku tidak cerita apa-apa. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku ingin tahu, apakah seseorang bisa mencintaiku tanpa tahu apa yang aku miliki? Jawabannya sekarang sudah jelas. Tidak. Dimas tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai versi diriku yang menurutnya tidak membebani egonya. Dan lucunya, ibu mertuaku menganggap aku menumpang hidup. Padahal, semua tagihan rumah yang selama ini kami tempati, secara tidak langsung dibayar dari investasiku sendiri. 2 tahun lalu, aku mulai membentuk tim rahasia. Semua rekrutmen, kontrak kerja, bahkan komunikasi dengan investor, kulakukan lewat nama samaran, ZH Corporation. Alia, asistenku, adalah satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Dia mantan staf administrasi yang jujur, lugu, tapi sangat cekatan. Tanpa dia, aku mungkin sudah gila menahan semua rahasia ini sendirian. Apa kamu yakin ingin hotel ini tetap anonim, Bu? Tanyanya suatu hari. Aku mengangguk. Sampai waktunya tiba, jawabku. Dan waktu itu semakin dekat. Proyek Hotel Cendana mulai memasuki tahap akhir. Kaca-kaca jendela dipoles, ruang ballroom disulap jadi istana. Lampu gantung kristal sudah terpasang. Ruangan suite sudah diberi wangi khas. Aku duduk di lantai atas, sendirian, melihat kota dari ketinggian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kecil. Aku merasa siap. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Pesan masuk dari Alia. Bu Ratna barusan confirm datang. Dia bawa pasangan barunya, yaitu Ayu. Mataku mengecil. Tanganku gemetar sedikit. Tapi aku tidak panik. Aku justru tersenyum. Mereka akan datang ke tempat ini. Tempat yang mereka kira terlalu mewah untuk perempuan biasa seperti aku. Tempat yang akan jadi bukti bahwa aku bukan sekadar istri. Bukan sekadar perempuan yang mereka bisa hina dan dorong seenaknya. Dan yang paling ironis, mereka datang bukan karena menghargai, tapi karena ingin pamer. Mereka ingin dikenal sebagai tamu VIP di acara hotel mewah. Tanpa tahu, mereka sedang melangkah ke tempat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu, undangan final dicetak. 100 undangan untuk pejabat, investor, dan tokoh-tokoh penting. Termasuk keluarga Arya Putra, atas rekomendasi dari salah satu relasi investor lama mereka. Nama Dimas ada di daftar. Nama Bu Ratna juga ada. Tapi namaku tidak tercantum. Karena aku tidak butuh namaku di kertas undangan. Karena saat waktunya tiba, semua nama itu tidak akan lagi berarti. Yang akan mereka ingat hanya satu. Wanita yang mereka hina adalah pemilik dari semuanya. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama ini hanya hidup di kepalaku. Di antara malam-malam penuh rencana dan hari-hari penuh diam. Grand Opening Hotel Cendana. Proyek paling rahasia dalam hidupku akan dibuka untuk umum. Dan semua orang yang dulu tak pernah melihatku akan melihat hasil tanganku berdiri megah di pusat kota. Aku berdiri di depan cermin. Memakai gaun sederhana berwarna krem lembut. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa riasan tebal. Aku ingin datang bukan sebagai ratu, tapi sebagai perempuan biasa yang pernah mereka remehkan.
Apa ibu yakin gak mau naik mobil pribadi dari tim? Tanya Alia sambil merapikan skaf di lehernya. Aku tersenyum kecil. Biarkan mereka melihatku seperti yang selama ini mereka lihat. Jawabku. Hari ini aku tidak ingin tampil mengintimidasi. Aku ingin mereka menjatuhkanku sekali lagi, agar nanti saat mereka tahu kebenarannya, mereka bisa benar-benar hancur oleh rasa malu mereka sendiri. Ballroom Hotel Cendana berdiri mewah. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal bergaya Eropa. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Para tamu mulai datang. Mobil-mobil mahal berjajar, suara kilat kamera terdengar dari wartawan dan fotografer undangan. Aku berdiri di antara para tamu, menyamar sebagai siapapun kecuali diriku sendiri. Hingga mataku menangkap satu sosok yang tidak asing. Bu Ratna. Dengan pakaian glamor dan tas bermerek yang seolah ingin berteriak, "Aku elit." Ia melangkah penuh percaya diri, diiringi suara tawa khasnya yang menusuk telinga. Dan di sampingnya, Ayu, wanita muda, berkulit cerah, bertubuh ramping, cantik. Tapi tidak ada yang lebih mencolok dari tatapan sinisnya yang langsung tertuju kepadaku. Aku tak menghindar. Aku tetap berdiri. Dan seperti yang kuduga, mereka mendatangiku. "Oh, kamu juga diundang ya?" Ayu menyeringi. Suaranya manis tapi dingin. "Lucu juga. Aku kira acara kayak gini gak ada makanan gratis buat orang sepertimu." Sambungnya lagi. Bu Ratna ikut bicara, menatapku dari atas ke bawah. "Masih aja kamu berani datang ke acara elit begini? Gaya kamu tuh, ya ampun, miris." Seketika, semua yang ada di sekitar kami melirik. Sebagian mulai bisik-bisik. Tapi aku hanya menatap mereka tanpa satu kata pun. Dan kemudian, Ayu melangkah mendekat dan tanpa aba-aba mendorong bahuku pelan tapi menghina. "Awas dong, jangan sampai kamu bikin malu kami di sini," katanya ketus. Aku tersentak ke belakang, kehilangan keseimbangan. Tumitku mengenai lantai licin ballroom dan aku jatuh terduduk. Tepat di depan mata semua orang. Beberapa orang terlihat kaget, tapi tak ada yang mendekat, tidak ada yang membantu, tidak ada yang bicara. Semua hanya diam, melihat adegan klasik. Wanita yang terlihat biasa dipermalukan oleh yang merasa lebih tinggi. Ayu tertawa kecil. Bu Ratna hanya mengangkat alis. Dimas yang baru saja datang dan melihat kejadian itu hanya berdiri di kejauhan tanpa ekspresi. Aku tidak melihat upaya dari siapapun untuk menolongku. Tapi aku tidak butuh mereka. Dengan perlahan, aku berdiri sendiri. Menepuk gaunku, menahan tangis yang bahkan tak sempat tumbuh. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu ini bagian dari rencana. Salah satu staf panitia menghampiri dan berkata pelan, "Ibu Nadine, sudah siap naik panggung? MC akan memanggil Anda sebentar lagi." Aku mengangguk, tapi masih belum bergerak. Biarkan semua selesai di sini. Biarkan penghinaan ini mengendap dalam diam. Karena sebentar lagi, diamku akan membunuh kesombongan mereka. 5 menit berlalu. Musik berubah. Cahaya lampu mulai redup, menyisakan spotlight ke arah panggung utama. MC naik dengan penuh semangat. "Selamat malam para tamu undangan. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan pencapaian besar. Peresmian Hotel Cendana, simbol kemewahan baru di jantung kota. Dan sekarang, mari kita sambut
pemilik utama sekaligus penggagas proyek megah ini. Wanita luar biasa yang akan membuka malam ini secara resmi. Ibu Nadine Zahra. Semua kepala menoleh. Suara detik jam seakan berhenti. Wajah-wajah yang tadi tersenyum berubah tegang. Termasuk Ayu, termasuk Bu Ratna, termasuk Dimas yang tiba-tiba menunduk seolah berharap ini hanya mimpi. Langkahku maju pelan. Dress sederhana, sepatu tanpa hak, rambut terikat rapi. Tidak ada yang mewah dariku. Tapi aura ruang itu berubah. Seseorang berbisik, "Dia pemiliknya." Yang lain berucap pelan, "Gila, ini gila." Aku naik ke panggung, berdiri di tengah cahaya, dan menatap ke bawah ke arah orang-orang yang pernah mendorongku. Malam itu, aku tidak butuh dendam, karena semua yang pernah menertawakanku sedang belajar caranya diam. Aku berdiri di atas panggung, disinari lampu terang yang menyorot hanya padaku. Rasanya seperti berdiri di atas seluruh luka yang dulu pernah mereka beri. Tanganku menggenggam mikrofon, tapi bibirku masih terkatup. Aku tidak langsung bicara. Karena di bawah sana, semua yang dulu menghina sedang menunduk tanpa suara. Ayu tak lagi tersenyum, wajahnya pucat dan matanya tak lagi bersinar congkak seperti tadi. Bu Ratna menatapku dengan raut yang sulit kutebak, antara kaget, malu, atau mungkin takut. Dimas berdiri paling belakang, pandangannya kosong. Sesekali ia melihat ke kanan dan kiri, seperti mencari tempat sembunyi dari kenyataan. Dan aku masih diam. Karena kadang, diam jauh lebih keras dari teriakan. Akhirnya, aku angkat bicara. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah berdiri di tempat yang dulu pernah saya impikan. Sebuah tempat yang tidak dibangun oleh uang semata, tapi oleh luka, air mata, dan keteguhan hati. Ruang itu hening. Hanya suaraku yang terdengar. Banyak yang mengira saya hanya perempuan biasa, tak berdaya, tak punya apa-apa. Dan saya biarkan mereka berpikir seperti itu. Karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar mengenal saya, bukan dari apa yang saya miliki, tapi bagaimana saya bertahan. Aku menatap lurus ke arah Bu Ratna dan Ayu. Hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan bahwa meremehkan orang lain bukanlah tanda kekuatan, tapi bukti kelemahan. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa mulai menunduk, mungkin merasa tersindir. Hotel ini bukan hanya bangunan, ini adalah simbol bahwa tidak semua perempuan butuh diselamatkan. Kadang, mereka hanya perlu ditinggal sendiri untuk membuktikan bahwa mereka bisa membangun lebih tinggi dari siapapun yang pernah meninggalkannya. Tepuk tangan mulai ramai. Aku tahu, banyak dari mereka yang tak tahu latar belakangku. Tapi mereka tahu satu hal. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Setelah turun dari panggung, beberapa tamu penting menyapaku. CEO, investor, pemilik media. Wajah-wajah yang dulu bahkan tak pernah menyebut namaku. Tapi aku hanya menjawab secukupnya. Aku masih menunggu sesuatu. Dan itu datang. Langkah tergesa Ayu yang menghampiriku, diikuti Bu Ratna yang wajahnya sudah tak bisa menyembunyikan panik. "Nadine, tolong dengar dulu," kata Ayu, suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. Aku menatapnya dingin. Tak sepatah kata pun keluar. "Kita nggak tahu. Kita kira kamu..." Ayu berusaha mencari alasan. "Kamu kira aku siapa?" Aku memotong. Datar. Dia terdiam. Dan di belakangnya, Bu Ratna bicara
dengan suara yang tak pernah aku dengar sebelumnya. "Maafkan Ibu Nadine, Ibu nggak tahu kalau..." "Nggak perlu tahu," aku menyela lembut. "Karena sejak dulu, kalian memang nggak pernah berusaha tahu siapa aku." Suara di ballroom perlahan memudar. Musik lembut kembali dimainkan. Tapi untukku, segalanya masih berputar lambat. Ayu mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur setengah langkah. "Kalian datang ke hotel ini sebagai tamu. Dan sebagai tamu, kalian tetap akan kuperlakukan baik. Tapi sebagai bagian dari hidupku, kalian sudah tidak punya tempat." Aku melangkah pergi melewati mereka, meninggalkan mereka dalam diam yang menggelisahkan. Di belakangku, ku dengar Ayu menarik napas dalam-dalam. Bu Ratna memanggil namaku pelan. Tapi aku tak menoleh. Karena malam ini bukan tentang mereka. Malam ini tentang aku. Tentang seorang perempuan yang tidak memilih balas dendam dengan amarah. Tapi dengan kesuksesan dan elegan. Dan itu lebih menampar dari ribuan hinaan yang pernah mereka lemparkan. Setelah pidato malam itu, aku kira semuanya akan berakhir. Ternyata tidak. Yang sebenarnya terjadi justru baru dimulai. Pagi setelah peresmian, aku membuka pesan masuk di ponsel. Puluhan ucapan selamat datang dari kolega baru, pemilik properti, pengusaha perhotelan, bahkan 2 kepala daerah yang hadir di acara kemarin. Tapi satu pesan membuat tanganku berhenti mengetik. "Bisa kita bicara? Sekali aja. Aku minta maaf." Dari Dimas. Aku menatap layar beberapa detik. Bukan karena bimbang, tapi karena rasanya geli. Laki-laki yang dulu tak pernah minta izin untuk mempermalukanku, kini minta waktu untuk bicara. Lucu bukan? 3 jam kemudian, Dimas benar-benar datang. Tanpa pemberitahuan, tanpa janji temu, langsung muncul di lobi kantor pusat ZH Corporation yang selama ini dia kira cuma perusahaan milik orang asing. Aku yang sedang rapat, dikabari Alia dengan kode, "Ada tamu dari masa lalu, bawa muka penuh penyesalan." Aku mengizinkannya masuk, bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin melihat seperti apa rupa seseorang yang dulu menginjakmu saat dia tahu kamu berdiri lebih tinggi sekarang. "Din, aku gak nyangka sama sekali." Ucapnya begitu duduk. Aku hanya menatapnya, menunggu kalimat berikutnya. Dia menggenggam tangannya sendiri. Gelisah. "Kamu ternyata pemilik semua ini. Nat, kenapa kamu gak bilang dari dulu?" Aku menegakkan badan. Suaraku tenang, tapi dingin. "Karena dulu kamu bilang, kamu gak mau punya istri yang lebih sukses dari kamu." Wajahnya tertampar kenyataan. Matanya bergeser ke meja kerja, lalu ke lukisan di dinding. Tangannya mulai berkeringat. "Aku salah, aku akui. Tapi saat itu aku cuma pengen jadi kepala rumah tangga yang bisa diandalkan. Aku ngerasa kamu terlalu diam. Aku takut kamu gak bahagia." Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyampaikan kebahagiaan. "Kamu takut aku gak bahagia? Atau kamu takut aku gak tunduk?" Dimas tercekak. Tak ada jawaban yang keluar. "Dan Ayu?" Tanyaku kemudian. Dia buru-buru angkat tangan. "Itu salahku. Aku kilaf. Waktu itu aku ngerasa kamu terlalu jauh. Kayak kamu punya dunia sendiri." Aku menatapnya dalam-dalam. "Jadi, kamu gak bisa maafin aku?" bisiknya lirih. Aku diam sejenak. Maaf itu urusan hati. Tapi kembali, itu urusan logika. Aku berdiri dari kursi. Dan logikaku tidak menemukan satu alasan pun kenapa aku harus kembali pada orang yang membiarkanku dihina dan dihianati, bahkan sebelum tahu siapa aku. Dimas bangkit juga. Matanya memerah, tapi dia menahan diri untuk tidak menangis.
Aku berjalan ke pintu, membukanya pelan. Silakan pulang, Dimas. Hidupku sudah bukan di rumah yang kamu tinggali. Hidupku sekarang di bangunan yang dulu kamu bilang terlalu besar untuk mimpi perempuan. Dan seperti itu, dia keluar. Perlahan, penuh beban. Meninggalkan jejak sepatu yang barangkali tak akan pernah bisa kembali. Malamnya aku berdiri di balkon hotel, melihat lampu-lampu kota menyala. Alia datang membawa dokumen, proposal kerjasama dari salah satu grup properti besar. Grup yang dulu pernah menolak presentasiku 3 tahun lalu, karena direktur utamanya terlalu muda dan perempuan. Kini, mereka mengajukan merger. Aku tersenyum kecil. Waktu memang tidak pernah mengubah siapa kita. Waktu hanya mengungkap siapa yang benar-benar bertahan saat orang lain runtuh. Dan aku sudah cukup lama bertahan. Tapi aku belum selesai. Karena ada satu hal lagi yang belum kubalas. Bukan kepada Dimas, tapi kepada perempuan bernama Ayu yang sampai sekarang masih berpikir dia sudah menang. Panggung gala malam itu dibuat megah dengan deretan nama besar properti sebagai sponsor utama. Undangan yang hadir hanya yang diundang secara khusus. CEO, komisaris, dan nama-nama paling berpengaruh dalam dunia bisnis properti. Dan di antara nama-nama itu, salah satunya aku. Aku datang bukan dengan gaun glamor, tapi dengan setelan hitam tegas. Simple, bersih, berkelas, tapi penuh pesan. Alia membisik di telingaku saat aku turun dari mobil. Ayu ada di dalam, ditemani komisaris utama grup properti Gita. Kabarnya, dia jadi pembicara malam ini. Aku hanya tersenyum. Aku sudah tahu itu sejak seminggu lalu. Karena gala ini memang yang bantu sponsorisasi diam-diam. Di dalam ballroom, Ayu berdiri anggun di podium. Wajahnya dihiasi senyum percaya diri. Media memotret tanpa henti. Kami yakin, properti modern tak hanya soal bangunan megah, tapi tentang sentuhan hati. Karena itu, proyek kami akan memakai pendekatan Eco Heritage Resort di puncak kawasan Tanah Gading. Aku mendengarnya sambil menyesap wine. Kata-kata Ayu nyaris identik dengan proposal pribadi milikku yang pernah kuajukan 2 tahun lalu dan tidak pernah dipublikasikan ke siapapun selain tim inti. Tapi sekarang, dia bacakan itu seolah-olah ide miliknya. Acara selesai dan sesi tanya jawab dibuka. Aku berdiri. Seluruh ruangan langsung melirik. Beberapa kamera mengarah padaku. Izin bertanya, saya Nadine Atira Zahra, Direktur Utama ZH Corp. Ayu sempat terdiam. Wajahnya sedikit berubah. Kaget atau takut? Aku tak peduli. Konsep Eco Heritage Resort di Tanah Gading, Anda bilang itu original. Apakah sudah punya izin AMDAL dan konsesi lahan resmi dari pemilik zona tanah warisan adat? Ayu terlihat gelagapan. Kami masih dalam tahap awal diskusi, tapi kami yakin bisa mendapat izin karena ZH Corp pemilik resminya sejak 2 tahun lalu. Potongku, tenang. Suara ruangan mulai riuh. Dan proposalnya, dengan blueprint desain, studi pasar, dan analisis lingkungan, adalah hak kekayaan intelektual terdaftar atas nama saya pribadi sejak 12 bulan lalu. Kini, seluruh mata tertuju pada Ayu, termasuk para investor yang duduk satu meja dengannya. Saya hanya bertanya, Bu Ayu, apakah Anda sadar menyampaikan materi itu di panggung publik tanpa izin tertulis bisa dikategorikan sebagai plagiarisme korporat? Ayu terdiam. Tangannya mulai bergetar. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel, merekam, memotret, membisik pada rekan sebelah. Media pun mulai sibuk. Beberapa detik kemudian, MC mencoba memotong,
tapi Direktur Utama Asosiasi Properti menghentikannya. Kita beri ruang dulu untuk klarifikasi, Bu Ayu. Bagaimana tanggapan Anda? Ayu menatapku, seperti ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Kami terinspirasi saja. Terinspirasi? Aku menatapnya langsung. Berarti Anda mengakui materi tadi bukan murni milik Anda? Ayu mengatupkan bibir. Kami akan evaluasi ulang, ucapnya akhirnya. Bagus, karena ZH Corp juga sedang mengevaluasi kemungkinan tuntutan hukum atas pencurian data internal. Lanjutku tajam, tapi tetap dengan nada profesional. Dan di situ, semuanya selesai. Tidak perlu aku marah, tidak perlu aku menghina. Karena saat kamu sudah berdiri di atas panggung yang sama, kebenaran akan bicara sendiri. Ayu ditarik oleh salah satu timnya ke belakang panggung. Para investor berpindah, menyapaku, meminta waktu untuk bertemu, dan bahkan menawarkan peluang kolaborasi baru. Di sisi lain ballroom, aku melihat Dimas berdiri diam. Matanya tidak melihat Ayu, tapi menatapku dari jauh. Tatapan yang sama seperti seseorang yang akhirnya tahu dia bertaruh pada kuda yang salah. Tapi itu bukan urusanku lagi. Karena hari ini aku bukan istri yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang dulu mereka hina, tapi hari ini berdiri lebih tinggi dari semua penghakiman mereka. Dan malam ini adalah awal dari kejatuhan mereka di panggung yang dulu mereka kira hanya milik mereka. Seminggu setelah gala itu, berita tentang Ayu tersebar di mana-mana. Label pengusaha muda inspiratif berubah jadi tersangka plagiarisme korporat. Dimas menghilang dari publik. Konon katanya sudah dipanggil oleh pihak internal salah satu BUMN karena ikut dalam proyek kerjasama dengan Ayu yang kini sedang diaudit besar-besaran. Tapi hidupku juga tidak sepenuhnya tenang. Hari itu Alia masuk dengan ekspresi serius. Ada seseorang mengaku sebagai keponakan Pak Arman. Langkahku berhenti. Keponakan? Iya, namanya Reno. Dia membawa surat notaris dan bukti silsilah keluarga. Dia mengklaim bahwa hak waris dari Pak Arman tidak sepenuhnya untukmu. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, dadaku terasa sesak. Aku bertemu Reno 2 jam kemudian. Seorang pria sekitar 30 tahun, wajahnya tenang tapi menyimpan aura manipulatif. Saya tidak ingin memperpanjang masalah, Mbak Nadine, ucapnya sopan. Tapi saya yakin bapak saya, adik kandung Pak Arman, juga berhak atas sebagian dari aset yang kini Anda kelola. Aku menatapnya tajam. Pak Arman secara sah mengangkat saya sebagai anak, tertulis dalam akta, dan semua aset sudah melalui proses hukum yang sah. Jika Anda ingin menggugat, silakan tempuh jalur resmi. Reno tersenyum tipis. Kami akan menempuhnya tentu saja. Tapi sebaiknya Mbak Nadine bersiap. Karena surat hibah itu mengandung satu klausul kecil tentang pengawasan keluarga kandung. Klausul itu bisa membuat semua asetmu dibekukan sementara, sampai statusnya selesai diuji. Seketika masa lalu menyerbu pikiranku. Pak Arman selalu bilang, jangan cuma bangun gedung, Nadine, bangun pondasi hukum. Karena bisnis besar selalu mengundang pemangsa. Aku kira aku sudah cukup siap. Ternyata, ada celah yang bisa dijadikan senjata. 3 hari kemudian berita mulai muncul. Keponakan Taipan Properti tuntut warisan. Ancaman untuk kerajaan bisnis ZH. Investor mulai gelisah. Dewan mulai mempertanyakan posisi kepemimpinan. Dan Ayu mulai muncul lagi. Lewat media sosial, dia memberi kode-kode sinis soal bisnis yang dibangun di atas warisan yang dipaksa. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Reno dan Ayu pasti bekerja sama. Tapi aku bukan Nadine yang dulu. Aku mengumpulkan tim hukum, mengecek ulang semua arsip warisan, surat hibah, catatan rumah sakit saat Pak Arman sakit, semuanya.
Dan aku menemukan sesuatu. Satu rekaman suara. Rekaman pribadi dari Pak Arman tersimpan di brankas kecil tersembunyi di dalam villa lama kami. Jika ada yang menggugat hartaku, Nadine, kau putar ini. Aku tidak pernah meninggalkan warisan. Yang kutinggalkan padamu adalah kepercayaan. Jika orang lain merasa berhak atas hartaku, tanyakan satu hal pada mereka. Di mana mereka saat aku hampir mati sendirian di rumah sakit? Aku menangis saat memutar itu. Bukan karena lemah, tapi karena ingat betapa aku dulu satu-satunya orang yang menggenggam tangan Pak Arman saat seluruh keluarganya meninggalkannya. Itulah kenapa dia memilihku. Bukan karena darah, tapi karena kesetiaan. Aku tampil di konferensi pers. Di hadapan para media, aku buka rekaman itu. Aku tidak membantah, tidak menuduh. Aku hanya menyampaikan satu hal. Jika bisnis ini berdiri karena warisan, maka ia akan tumbang dengan mudah. Tapi jika bisnis ini dibangun atas kepercayaan dan dedikasi, maka ia tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Dan Pak Arman bukan hanya memberi saya nama, dia memberi saya prinsip. Reno mundur seminggu kemudian. Bukti hukum terlalu kuat. Publik juga mulai menolak drama warisan. Investor kembali percaya. Dan Ayu? Video dia melempar ponsel ke meja saat tahu gugatan gagal viral. Hari itu, aku kembali ke kantor pusat. Langkahku mantap. Bukan karena semua berakhir bahagia, tapi karena aku sudah membuktikan satu hal. Kamu tidak perlu menangis untuk menunjukkan kekuatan. Kamu hanya perlu berdiri tegak saat semua mencoba menjatuhkanmu. Dan aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Karena sekarang aku tahu satu hal yang tidak akan pernah bisa dirampas. Diriku sendiri. Langit sore di rooftop kantor pusatku mulai merona oranye. Dari atas sini, aku bisa melihat seluruh kota. Bangunan-bangunan tinggi, lampu jalan yang perlahan menyala, dan hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah benar-benar diam. Disinilah aku sekarang. Bukan lagi di ruang dapur mertua, bukan di pojok ruangan yang sempit, tapi di atas dunia yang dulu hanya bisa kulihat dari mimpi. Dan ironisnya, justru di puncak seperti ini, aku merasa sendiri. Maafkan aku. Satu suara yang tak kusangka kembali kudengar. Aku menoleh perlahan. Dimas berdiri di belakangku. Rapi, tenang, dengan mata yang tak searogan dulu. Tapi aku tak bergeming. Untuk apa kamu kesini? Dia mendekat beberapa langkah. Aku gak mau datang sebagai masa lalu yang mengganggu Naden, tapi sebagai laki-laki yang akhirnya sadar, aku bodoh. Aku tertawa pelan. Tawa yang lebih kegetir, bukan lucu. Kamu gak bodoh, Dim. Kamu cuma terlalu nyaman memperlakukan orang yang kamu anggap gak punya apa-apa. Dia menunduk. Aku kehilangan segalanya, Nadine. Reputasi, proyek, bahkan rasa hormat orang-orang yang dulu mengelilingiku. Dan ternyata yang paling terasa hilang adalah kamu. Mataku sedikit memanas. Bukan karena ingin memaafkan, tapi karena hatiku masih mengingat betapa sakitnya dulu aku berdiri sendiri. Dan lalu sekarang, kamu berharap aku buka pintu untuk kamu lagi. Dia mengangguk pelan, tapi sebelum sempat bicara, aku memotong. Sayangnya, pintunya sudah kututup. Tapi aku biarkan satu jendela terbuka, agar kamu bisa lihat betapa terang cahaya di dalamnya tanpa bisa masuk lagi. Dimas terdiam. Dan kali ini, dia tidak mencoba membela diri. Setelah dia pergi, aku berdiri sendiri lagi. Alia menyusul ke rooftop membawa 2 amplop besar. Satu dari tim ekspansi Singapura. Mereka setuju membuka joint venture, ucapnya. Dan yang satu,
Undangan untuk jadi keynote speaker di Women in Business Forum di Jakarta. Mereka ingin kamu buka dengan cerita soal diam-diam membangun kekuatan. Katanya itu inspiratif. Aku tersenyum tipis. Satu jendela, yang satu pintu. Dua-duanya terbuka. Alia tertawa kecil. Dan kamu pilih yang mana dulu? Aku tidak langsung jawab. Karena kali ini, aku tidak dikejar siapapun. Tidak ditertawakan, tidak dianggap lemah. Aku hanya butuh memutuskan. Mau terus naik, atau menoleh sebentar. Dan aku tahu jawabannya. Malam itu aku duduk sendiri di kamar. Di meja ada foto lama. Aku dan Pak Arman. Waktu pertama kali meletakkan batu pertama hotel ini. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Pah, aku akan terus jalan, tapi bukan untuk balas dendam lagi. Sekarang, aku melangkah untuk diriku sendiri." Aku mematikan lampu dan membiarkan malam memelukku. Karena akhirnya, aku tidak lagi hidup untuk membuat orang syok, tapi untuk membuat diriku sendiri bangga.